Seperti dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang membuka manusia untuk segera dihisab. Kan ceritanya banyak orang-orang itu tadinya ngadu kepada Nabi Adam. Nabi Adam nggak sanggup, nafsi diriku, maksudnya saya nggak pantas beri syafaat, saya banyak dosa. Pergilah, idhab ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama, nggak bisa kasih syafaat. Kemudian pindah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Semua nabi tersebut mental karena merasa nggak pantas ngasih syafaat kepada seluruh umat manusia, merasa punya dosa. Siapa yang akhirnya memberikan syafaat? Rasulullah SAW. Ketika orang-orang datang kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, ana laha, sayalah pemilik syafaat tersebut, syafaatul uzma. Para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan pengajian yang berputar atau berkisah tentang sirah nabawiyah. Jadi insyaallah kita akan mempelajari tentang sirah atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pembahasan ini panjang ya. Oleh karenanya pada hari ini kita akan mulai dengan muqaddimah terlebih dahulu berkaitan dengan pengajian sirah nabawiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, itu akan banyak referensi-referensi yang barangkali ada hadis yang kedudukannya itu dhaif atau lemah. Itu diperbolehkan menurut kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah karena berkaitan dengan selain akidah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad berkata, idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkam tashaddadna. Ini prinsip salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Ahmad, apabila kami meriwayatkan hadis dari Nabi berkaitan dengan halal haram atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hukum-hukum Islam seperti sholat, puasa dan yang lainnya, tashaddadna fil asanid, kami keras di dalam memeriksa sanad. Jadi kalau misalkan dalam masalah halal, haram, ini hukumnya apa, itu Imam Ahmad keras dalam sanad, maksudnya benar-benar hadisnya harus sahih karena ini berkaitan dengan halal haram. Tetapi kata beliau, seandainya apabila terdapat di dalamnya tentang fi fadailil a'mal, tentang fadilah-fadilah amal, tasahhalna fil asanid, selain halal haram misalkan fadilah amal atau tentang kisah-kisah, kami bermudah-mudahan dalam sanad, artinya nggak terlalu kencang. Makanya misalkan ada hadis tentang keutamaan ibadah ini, walaupun hadis itu diperselisihkan oleh ulama ini sahih atau dhaif, itu nggak jadi masalah karena itu hanya sebagai fadilah amal, untuk penyemangat, untuk motivasi. Ya, yang penting hadisnya tidak palsu saja. Karena penilaian ulama tentang hadis itu dhaif atau tidak itu juga ada ilmu tersendiri.
Kalau misalkan kita mau belajar sirah nabawiyah cuman mencukupkan hadis yang betul-betul sahih, misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim saja, itu sedikit nanti kita akan dapat ilmunya. Misalkan salah seorang ulama pernah membuat kitab sirah nabawiyah hanya berdasarkan hadis-hadis sahih saja. Enggak banyak, cuman sekitar 200 halaman. Itu pun tulisannya gede-gede. Nah, jadi kalau misalkan kita beli buku sirah nabawiyah, bahkan ada yang tebel banget, misalkan kalangannya Ibnu Hisham, itu di dalamnya banyak kisah-kisah yang tidak semuanya merupakan hadis yang sahih. Nah, jadi tolong dibedakan nih, kita ini mengaji sirah, bukan ngaji tentang ahkam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, kenapa kita harus belajar sirah? Ternyata ulama salaf terdahulu, bahkan cucunya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali Zainal Abidin, ini cucunya Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkisah, kata beliau, kunna nu'allimu maghaziyan nabiyyi wa sarayahu. Dahulu kami diajarkan tentang sejarah-sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasarayahu, dan juga sirah-sirahnya. Ini kan Ali Zainal Abidin kan tidak melihat bagaimana kakeknya, seperti cicitnya, uyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dalam keadaan Nabi sudah wafat, tapi diceritakan oleh orang tua mereka, oleh Husain atau oleh paman-paman mereka, diceritakan oleh orang-orang sekitar mereka tentang peperangan-peperangan Nabi dan sirah-sirahnya. Kama nu'allamu suratan minal Qur'an, sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat atau surat-surat dari Al-Qur'an. Jadi ternyata mengajarkan sirah Nabi baik kepada jamaah, kepada keluarga, anak-anak, itu sudah ada contohnya dari zaman salafus saleh terdahulu, bahwa mereka juga belajar tentang peperangan-peperangan Nabi dan sirah-sirahnya. Kenapa jamaah yang Allah muliakan? Karena di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali pelajaran yang akan nanti bisa kita petik. Bukan cuma peperangannya saja, sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu bisa kita petik, bisa kita memetik tentang keimanannya, ya, tentang fikihnya, tentang akhlaknya. Karena kita akan mempelajari manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang terbaik di alam semesta ini sampai hari kiamat, yang pernah dilahirkan. Oleh karenanya kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diakui bukan cuma oleh orang Islam saja, oleh orang-orang selain Islam, bahkan oleh musuh-musuhnya, itu diakui akan kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada seorang non-Muslim yang bernama Michael H. Hart, itu beliau menulis sebuah buku 100 orang yang berpengaruh di dunia. Ini orang kafir nih. Ternyata beliau menempatkan nomor 1 siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1 Nabi Muhammad. Itu orang kafir itu, mengakui kehebatannya Rasulullah. Yang kedua siapa? Isaac Newton. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kelima saya nggak hafal. Yang jelas yang ke-39 Hitler. Jadi orang kafir juga ternyata mengakui kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan dunia ini. Maka tak heran pengikutnya juga banyak sekali. Jamaah yang Allah muliakan, sirah nabawiyah
atau perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan perjalanan kehidupan selain Nabi. Bukan cuman kehidupan tokoh-tokoh, misalkan Soekarno, tokoh selain Islam misalkan, atau misalkan Buya Hamka atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi sesama Nabi dan Rasul saja tidak ada yang selengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi yang kita ketahui 25 Nabi kan dan Rasul. Misalkan Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, itu enggak selengkap sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kehebatan sirah nabawiyah. Tidak ada orang yang dijelaskan, bahkan sedari kecil dijelaskan sampai meninggal dunia, melainkan Rasulullah SAW. Detail sekali. Keistimewaannya sirah nabawiyah yang pertama, sanadnya atau keautentikan sanadnya itu nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak semua kisah-kisah tokoh itu ada sanadnya. Sanad itu mata rantai, bukan katanya-katanya, bukan. Kalau katanya-katanya nanti banyak orang yang bikin ngarang-ngarang cerita. Misalkan di kampung saya itu ada kuburan namanya kuburan Mbah Singarante. Dulu katanya beliau pejuang zaman penjajahan. Tapi orang nggak tahu ini Mbah Singarante ini bapaknya siapa, asalnya dari mana. Ada kuburannya aja. Orang-orang sekitar bilang ini nama Mbah Singarante, nggak tahu nama aslinya juga siapa. Makanya dibikin rumah saya itu nama jalannya Jalan Singarante, diambil dari Mbah Singarante itu. Nah itu katanya saja, tapi nggak tahu yang sebenarnya beliau siapa, rumahnya di mana, asalnya dari mana tadinya. Nah itu contoh tokoh atau siapapun yang sanadnya tidak jelas atau tidak lengkap. Nah kalau Nabi SAW itu sanadnya otentik, dapat dipertanggungjawabkan. Wah, makanya seorang ulama salaf berkata, laulal isnad la sya'a man sya'a. Kalaulah bukan karena ada sanad, maka siapa saja akan berkata apa saja yang dia inginkan. La sya'a man sya'a ma sya'a. Siapa saja akan berkata sesuatu yang dia inginkan. Ya maksudnya katanya saja. Bahkan tadi yang saya bilang, misalkan nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa alaihissalam saja. Kan yang kita tahu Nabi Isa menurut versi yang kita imani, Nabi Isa di akhir hidupnya itu diangkat oleh Allah. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, diangkat oleh Allah ke langit. Dijadikan orang selain Nabi Isa itu wajahnya mirip seperti Nabi Isa. Akhirnya orang ini yang disalib. Nah kita nggak tahu bagaimana kecilnya Nabi Isa, bagaimana apakah Nabi Isa ini menikah atau tidak, punya anak, punya keturunan atau tidak, bagaimana kepemimpinannya, kedermawanannya dan yang lainnya. Kita nggak tahu. Yang kita tahu Nabi Isa seperti itu, mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit gila dan yang lainnya. Tapi kita nggak tahu lengkapnya seperti apa. Bahkan Nabi yang kedudukannya tinggi selain Nabi Muhammad, misalkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu nggak ada yang selengkap sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini sejarahnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu keutamaannya itu lengkap. Tadi seperti saya bilang, tidak ada yang selengkap sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, keutamaan sirah Nabi ini, kehebatannya adalah bahwasanya
seluruh sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan teladan. Ketika nanti kita belajar sirah nabawiyah, itu ternyata dari sisi kehidupan mana saja Nabi itu teladan. Dalam peperangan teladan akan keberaniannya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, ini Ali bin Abi Thalib ini salah seorang sahabat yang diantara yang paling pemberani, nggak takut mati. Pernah Ali bin Abi Thalib ini ditugaskan oleh Nabi untuk tidur di tempat tidurnya Nabi. Kan Nabi udah pergi nih, udah hijrah. Ali bin Abi Thalib ini tidur di tempat tidurnya Nabi. Pada waktu itu mau digerebek sama orang-orang kafir. Bisa dibayangkan bagaimana keberaniannya Ali bin Abi Thalib, siap mati untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan orang kafir tidak tahu nih yang tidur di sini siapa. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib, bisa saja langsung ditusuk atau yang lainnya. Nah, ternyata Allah selamatkan Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali bin Abi Thalib bersedia rela mati demi Nabi gitu, saking beraninya. Nah, dikisahkan dalam sebuah perang manakala kaum muslimin sudah terdesak semuanya, bahkan sudah pada kabur karena kekuatan pada waktu itu kocar-kacir. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maju ke medan perang, dan Nabi SAW mengatakan, "Ana abdun min abdillah." Maksudnya, saya ini adalah hamba. Ana ibnun, saya itu adalah anak min Abdillah, dari anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi maksudnya ingin menunjukkan keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau bagaimana Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, banyak sekali teladan. Bagaimana Nabi interaksinya dengan orang-orang fakir dan miskin, banyak sekali. Maka nanti kita akan pelajari banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Bukan cuma satu momen saja, banyak momen. Manusia selain Rasulullah SAW mungkin satu sisi jadi teladan, satu sisi tidak bisa jadi teladan. Banyak. Misalkan mungkin kita bisa jadi teladan untuk anak kita ketika sholat subuh berjamaah, itu jadi teladan tuh. Tapi belum tentu yang lainnya kita jadi teladan. Tapi Nabi semuanya teladan, ibadahnya teladan, tutur katanya teladan, ramahnya teladan, senyumnya teladan, semuanya teladan. Nah, tidak ada manusia yang sesempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, seluruh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saking teladannya dan saking berkahnya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah bersumpah demi umurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya ini ayat berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam. Jadi pada waktu itu Nabi Lut alaihissalam diuji oleh kaumnya yang suka sesama jenis atau kaum Sodom. Nah, pada waktu itu kaumnya ini syahwat atau kesukaannya terhadap sesama jenis, kesesatannya sudah sangat memuncak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka kaumnya Nabi Lut berada di dalam kesesatan atau syahwat yang bergejolak. Lihat, ayat ini bercerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Tetapi Allah mengatakan la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Seakan-akan kan nggak nyambung kan?
Seakan-akan harusnya ini kan berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam kisahnya, tapi Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad. Kan kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah dengan segala sesuatu melainkan sesuatu tersebut itu pasti agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hanya satu orang saja yang Allah sumpah dengan umurnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa umur Rasulullah SAW itu berkah. Umur Rasulullah itu semuanya adalah kebaikan. Saking hebatnya Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Allah tidak pernah bersumpah dengan umur nabi-nabi selainnya. Demi umur Nabi Musa, demi umur Nabi Ibrahim, tapi demi umur Nabi Muhammad SAW luar biasa. Makanya nanti pada hari kiamat seperti dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang membuka manusia untuk segera dihisab. Kan ceritanya banyak orang-orang itu tadinya mengadu kepada Nabi Adam. Nabi Adam nggak sanggup, nafsi diriku, maksudnya saya nggak pantas beri syafaat, saya banyak dosa. Pergilah, idhab ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama, nggak bisa ngasih syafaat. Kemudian pindah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Semua nabi tersebut mental karena merasa nggak pantas ngasih syafaat kepada seluruh umat manusia, merasa punya dosa. Siapa yang akhirnya memberikan syafaat? Rasulullah SAW. Ketika orang-orang datang kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, ana laha, sayalah pemilik syafaat tersebut, syafaatul uzma. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana sayyidul bashar, saya ini adalah sayyid, pemimpinnya manusia pada hari kiamat, wala fakhar, dan tidak ada kesombongan dalam hal itu. Bukan berarti Nabi ingin sombong. Nabi ngasih tahu kedudukan Nabi itu tinggi sekali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, oleh karenanya Rasulullah SAW itu akhlaknya sangat luar biasa. Kita akan sedikit misalkan memberikan contoh bagaimana akhlak Nabi SAW dalam kehidupannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi umurnya. Satu contoh saja, misalkan Rasulullah ini pernah punya pembantu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Rasulullah SAW kurang lebih 10 atau 9 tahun. Yang ngomong sendiri Anas sendiri ini, pelaku sejarahnya sendiri. Kata Anas bin Abi Thalib, laqad khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin atau 10 sinin. Saya pernah menjadi pembantu Rasulullah itu selama kurang lebih 9 atau 10 tahun. Ini kesaksian dari Anas bin Malik. Dan ternyata kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, lima fa'alta hakadha, kenapa engkau melakukan hal ini, atau kenapa engkau meninggalkan hal ini. Jadi Rasulullah tidak pernah komplain sekalipun. Saking baiknya akhlak Rasulullah SAW. Makanya nggak ada satu manusia pun yang bisa seperti ini. Sebaik-baiknya kita, sesoleh-solehnya kita, itu pasti pernah ada suatu momen, suatu waktu komplain kepada pembantu kita misalkan, ya, atau mungkin pernah marahin pembantu kita, kenapa masaknya keasinan, ini kenapa begini, ini kenapa belum disapu, pasti kita komplain terus. Tapi kalau Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau meninggalkan ini, kenapa ini nggak dilakuin, dan seterusnya. Nggak pernah komplain. Piring pecah nggak pernah komplain. Inilah kehebatan akhlak Rasulullah SAW. Saking baiknya, bukan cuman kepada
istri dan anaknya, bahkan kepada pembantunya sekalipun. Makanya Anas bin Malik sampai terkesan 10 tahun jadi pembantu nggak pernah diomelin sekalipun. Ada juga misalkan contoh yang lain, ya ini sedikit aja contoh, nanti akan ada pertemuannya. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ma'aban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat. Tidak pernah Rasulullah sekalipun mencela makanan, komentar tentang makanan. Inishtahahu akalahu, kalau Rasulullah suka makanan tersebut dimakan. Wa in karihahu tarakahu, kalau nggak suka ditinggalkan, nggak dikomen sedikit pun. Luar biasa. Ini siapa yang bisa seperti ini? Nggak ada yang bisa. Ya. Walaupun kita bos yang paling baik, bos yang paling dermawan, pasti ada satu momen kita komen nih makanan ini kayaknya asin banget nih makanan sekarang. Ya. Kurang asin atau apa gitu. Kurang enak dan yang lainnya. Baik itu makanan istri kita atau misalkan makanan di restoran yang lain, pasti pernah komen kita, wah udah bayar mahal-mahal makanan cuma gini doang rasanya. Nah, seperti itu. Padahal Rasulullah tidak pernah mencela makanan sekalipun. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi SAW, ya kita berusaha seperti itu, ya. Misalkan dikasih makanan kuenya basi, ya udah nggak usah dimakan, simpan aja kuenya. Jangan kita marah-marah, ini kue basi banget ini, kamu bener nggak sih ngasih saya, misalnya. Apalagi ustadz misalkan, waduh, jangan ya. Nah ini nggak ada yang seperti ini, makanya akhlak Rasulullah itu mukjizat. Makanya Allah sampai mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat tinggi, agung. Nah ini contoh saja bagaimana sirah nabawiyah yang akan kita pelajari, mempelajari seorang yang akhlaknya sangat tinggi. Jemaah yang Allah muliakan, mengapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah lagi? Di antara alasannya lagi adalah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka kita harus mengenalinya. Tidak mungkin kita mengaku cinta kepada Nabi tapi nggak kenal perjalanan hidup Nabi SAW. Ya, jangan cuman kenalnya Nabi itu punya jenggot misalkan, atau Nabi itu seperti ini seperti itu. Sisi kehidupan Nabi itu banyak sekali, terutama dari sisi akhlak yang sangat diagungkan oleh Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, dua misalkan yang tadi saya sebutkan, itu menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah itu agung. Dan Allah menyebutkan tadi yang pertama apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan. Kemudian Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi maksudnya apa? Intisari dari kita mengikuti Rasulullah, dari beragama itu adalah kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Kita berakhlakul karimah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah kepada kalian liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kata-katanya liutammima, menyempurnakan. Artinya tadinya masyarakat sekitar Nabi itu punya akhlak baik juga. Jangan dikira akhlaknya jelek semua. Kaum jahiliyah pada waktu itu memang kaum yang rusak, tapi bukan berarti mereka nggak ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya kaum jahiliyah terdahulu itu.
Ya, seperti misalkan suka menyambung silaturahim. Orang-orang Arab dahulu itu kebiasaannya suka menyambung tali silaturahmi. Kemudian dermawan, suka ngasih. Makanya banyak sekali jamaah-jamaah umroh atau haji kan bakal melihat banyak orang-orang dermawan di sana. Ya. Makanya Nabi mengatakan liutammima, untuk menyempurnakan. Artinya mereka sudah ada sisi baiknya, tapi sisi buruknya juga banyak, disempurnakan lagi supaya akhlaknya makin baik. Nah, inilah diantara intisari, salah satunya mengapa kita mempelajari sirah nabawiyah, karena kita ingin meniru bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang wajib kita cintai. Cinta kepada Rasulullah itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah lagi ini, tapi wajib. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum, kurang sempurna iman kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabba, sampai aku lebih engkau cintai, ilaihi min waladihi, daripada anakmu, wa walidihi, atau orang tuamu, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi cinta kepada Nabi SAW itu, perasaan cinta kita itu harus lebih daripada perasaan kepada keluarga kita. Kita kepada keluarga kita cinta, tapi kepada Nabi harus lebih cinta. Mengapa jamaah yang Allah muliakan? Ini pernah terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari mencintai semuanya, keluargaku, hartaku, dan yang lainnya, kecuali diriku sendiri, kata Umar. Jadi maksud Umar tuh, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah, tapi aku lebih cinta kepada diriku. Kata Nabi SAW, la ya Umar, belum sempurna wahai Umar, sampai aku lebih kau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Ya, makanya pada waktu itu sahabat saking cintanya kepada Nabi SAW rela mengorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW, demi bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Karena tidak ada alasan kita tidak bisa mencintai Nabi. Orang itu cinta kepada seseorang paling tidak ada dua faktor. Pertama, penampilannya itu baik, atau yang kedua, perangainya, akhlaknya itu baik. Orang bisa cinta kepada kita karena penampilan kita baik, misalkan penampilan kita rapi, wangi, ya, pakai peci dan yang lainnya. Coba kalau penampilan kita acak-acakan, pakai baju robek-robek misalkan, orang menjauh kepada kita. Tapi yang lebih penting yang kedua, orang cinta kepada kita itu karena akhlak atau perangai kita. Meskipun mungkin penampilan kita pakaiannya biasa aja, nggak terlalu rapi, ya, kita juga nggak terlalu tampan seperti para nabi. Tetapi kalau akhlak kita baik, orang akan nyaman kepada kita. Dibandingkan misalkan kita gagah, punya kekayaan dan yang lainnya, tapi akhlak kita tidak bikin nyaman orang, maka orang pun akan lari dari kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, engkau ini akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarmu. Kalaulah bukan karena rahmat Allah sehingga membuat engkau ini menjadi layin, menjadi lemah lembut, kalau bukan karena rahmat Allah, orang-orang di sekitarmu akan kabur. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah. Kalau bukan seandainya jiwamu ini keras, perangaimu ini gak bisa bersahabat, gak enak lah diajak komunikasi, ya, nyalah-nyalahin kita mulu, misalkan dikit-dikit kita dikomentarin begini, dikit-dikit dikomentarin, kan kita nggak nyaman, kayak yang bener aja gitu. Lan faddu min haulik, maka orang di sekitarmu akan menjauhimu.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang Allah muliakan, nah inilah muqaddimah mengapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Ini hanya pembuka saja, insyaallah kita nanti akan mulai sirah nabawiyah dari bab per bab dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.